Tim pencari emas minggu lalu berhasil mengumpulkan 8,25 ons emas. Semua orang penuh percaya diri dan bertekad untuk mencapai target 600 ons. Peralatan lama dan jelas sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Namun perangkat cuci besar yang mahal masih harus menunggu beberapa saat lagi. Sampai barangnya tiba, Dev harus menggunakan alat penemuan emas dari musim lalu terlebih dahulu. Ayam. Karena jalan bergerigi di gunung, truk tidak bisa membawa alat penemuan emas yang besar itu. Terletak 4 km jalan gunung dari pabrik, harus mengandalkan alat penemuan emas berjalan sendiri. Meskipun jaraknya dekat, namun bagi alat berat seperti itu, sudah mencapai batas kemampuannya. Saat melewati jalan dengan batu-batu yang tercecer, alat penemuan emas berhenti bekerja. Nathan segera menelpon Dev. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa pengatur jalur alat penemuan emas mengalami kerusakan, sehingga jalurnya lepas. Harus diketahui di dalam hutan tua yang jauh dari pusat kota. Pergi membeli satu komponen kecil, minimal memerlukan waktu 3 hari. Sebagai seorang mekanik, Rosan pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk memamerkan. Dia berencana untuk membongkar baut yang ada, mencari baut yang sama untuk dipasang paksa. Setelah tindakan Nathan, kecoa sekali lagi hidup kembali. Ini juga membuat Dev sadar, tim tidak bisa kehilangan Nathan. Seperti Barat tidak bisa kehilangan Yerusalem. Saat hampir mencapai pabrik, sebuah jembatan kayu yang sudah lama rusak menjadi hambatan terbesar saat ini. Tapi ini adalah jalan wajib menuju pabrik. Nathan mengendalikan perangkat untuk berjalan lambat dengan remote. Ini membuat Dev di sampingnya ngeri. Jika jembatan kayu runtuh, tidak hanya akan menghadapi denda besar, peralatan yang dibelinya dengan harga $250.000 juga akan dihapuskan untuk selamanya. Beruntung jembatan kayu ini cukup kuat. Kecoa berhasil mencapai pabrik. Perangkat lama yang ditinggalkan oleh Laodan hanya bisa mencuci 35 yard tanah pasir setiap harinya. Tapi kecoa Dev bisa mencuci 200 yard setiap harinya. Bisa mencuci 200 yard. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemasangan yang cermat dan rapi. Kemudian ditambahkan instalasi dengan rapi. Tantangan terbesar sebelumnya. Bagaimana cara menghubungkan air bersih ke kecoa? Kecoa membutuhkan setidaknya 1000 galon air per menit agar dapat mencuci emas dengan baik. Dev berencana menggunakan selang untuk mengalirkan air bersih dari jauh, lalu menggali saluran di jalan untuk menghindari kendaraan yang melintas merobek pipa air. Untungnya gudang Laodan masih menyimpan banyak selang bekas yang bisa dimanfaatkan. Bisa digunakan dengan cara yang terpaksa. Saat pemasangan sambungan gagal, tekanan air yang kuat membuat selang pecah. Mencari emas di luar negeri tidak semudah yang kamu pikirkan. Namun bukan hanya tentang emas. Lebih banyak tentang menangani kerusakan yang tidak berkesudahan. Dan rindu kepada keluarga yang jauh. Dalam upaya bersama keras para anggota, seekor kecoa baru pun muncul. Sekarang saatnya memberi sedikit emas sebagai penghiburan. Kecoa raksasa dapat beroperasi di luar batas dalam sehari. Segala masalah bagi mereka hanyalah sepele. Sekarang tim hanya perlu beroperasi normal. Menjaga kecoa memiliki cukup makanan. Maka mereka dapat meraih bagian bonus yang lumayan. Dev tidak meninggalkan pabrik lama, tetapi menugaskan Chris dan Andrew untuk mengelolanya. Pencernaan peralatan lama agak lambat, sehingga memberi makan pada mesin tua tidak memerlukan usaha. Tim penambang emas sekali lagi berdiri di atas emas batu. Mereka bekerja keras dalam tugas mereka masing-masing. Setiap kemalasan seseorang akan berdampak langsung pada jumlah emas akhir. Setelah 4 hari penambangan, tim sudah menggali total 1.700 yard pasir. Mereka tak sabar ingin melihat emas. Dev menuangkan emas yang dikumpulkan selama 4 hari ke timbangan. Total beratnya adalah 12,95 ons. Fungsi zero pin setara dengan $23,000. Fungsi zero print setara dengan sekitar 150,000 yuan. Sampai saat ini, Dev telah mengumpulkan total 21,2 ons. Mereka masih jauh dari mencapai tujuan mereka. Bagi semua orang, ini hanyalah awal dari sesuatu. Pada episode berikutnya, sorotannya adalah rencana Dev untuk maju penuh ke depan esok hari. Akan mengumpulkan 50 ons emas dalam seminggu. Bisakah mereka menyelesaikannya? Nantikan saat saya melanjutkannya di episode berikutnya.